Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, ketemu lagi dengan Kramtang Rider. Untuk video kali ini kita akan mereaksi, atau video kali ini masih ada hubungannya dengan video sebelumnya, yaitu tentang bahasa Indonesia. Jadi pada akhir 2023, tepatnya tanggal 20 November 2023, bahasa Indonesia ini resmi dinyatakan sebagai bahasa UNESCO. Bahasa UNESCO yang ke-10 ya, kalau saya tidak salah yang ke-10. Jadi saat bahasa Indonesia ini resmi menjadi bahasa UNESCO, ini mendapatkan semacam kritik ya, atau keberatan-keberatan dari negara-negara tetangga kita ASEAN ya, seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam ya. Nah, ini dikarenakan atau didasari dengan atas pertimbangan bahwa mereka beranggapan bahwa yang lebih tepat ya diusulkan itu sebagai bahasa kedua di ASEAN ini adalah bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia. Dikarenakan negara serumpun itu ya, atau negara-negara di ASEAN itu rata-rata masih banyak yang menggunakan bahasa Melayu. Nah, sehingga ketika bahasa Indonesia ini yang dianggap bukan bahasa Melayu itu tidak tepat ya, dianggap dan diakui sebagai bahasa UNESCO. Namun demikian, tentu pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa UNESCO ini sudah melalui sebuah tahapan dan pertimbangan-pertimbangan yang cukup kuat ya. Nah, ini yang akan kita lihat dalam video ini, yang mana ada seorang sastrawan Indonesia yang akan menjelaskan kenapa bahasa Indonesia ini memang layak ya menjadi salah satu bahasa UNESCO yang ke-10 ya, bukan bahasa Melayu ya. Nah, ini yang menjadi alasannya. Jadi seperti apa kira-kira uraian dari Royce Rinaldi yang merupakan sastrawan Indonesia? Sama-sama kita saksikan berikut ini. Namun demikian, sebelumnya silakan di-subscribe channel Muhammad Royce Rinaldi ini, silakan dukung agar terus tetap berkembang, dan juga subscribe Kramtang Rider. Sebelumnya saya doakan Anda semua, rekan-rekan semua, sahabat-sahabat semua tetap sehat, selamat beristirahat, selamat menonton, dan semoga tetap bahagia. Mari sama-sama kita saksikan. Bangsa Indonesia itu dibangun atas bahasa. Pada tahun 1948 tidak ada pejabat di Singapura yang tidak meramal bahwa bangsa Indonesia itu akan pecah. Gila, dari Sabang sampai Merauke. Ya, betul. Bahasanya berbeda-beda, orangnya beda-beda, kepentingannya berbeda-beda. Tapi hingga hari ini ramalan itu semua gagal. Kejadian-kejadian berbahasa di sebuah bangsa, di sebuah negara itu unik-unik. Saya hadirkan 4. India dan Pakistan awal negara yang sama. Betul? Betul ya. Kita ingat-ingat sejarahnya. Kemudian bagaimana mereka pecah menjadi 2 negara. Bagaimana kemudian India punya bahasa Hindi dan Pakistan punya bahasa Urdu. Hindia dengan aksaranya sendiri, Pakistan dengan aksaranya sendiri. Bukankah mereka berasal dari bahasa yang sama, negara yang sama? Bagaimana mereka bisa menentukan, menamai bahasa dengan cara yang berbeda? Betul. Kita tidak berbicara benar dan salah. Ya, betul. Ini bukan persoalan benar salah, tapi ini kita berbicara masalah fakta dan data ya, sehingga betul-betul memberikan sebuah argumen yang kuat ya, kenapa suatu bangsa itu dibangun berdasarkan apanya, apakah ideologi, apakah ras dan segala macam, termasuk bangsa Indonesia tadi seperti dikatakan didirikan atas dasar bahasa, bukan atas dasar ideologi, dan juga bukan atas dasar ras ya. Tapi ini menunjukkan bahwa ada upaya membedakan dari sesuatu yang sama untuk sesuatu yang disebut identitas. Betul. Itu di Pakistan, aksaranya bahkan dibedakan. Kalau India mengelingkar-lingkar padahal asalnya satu, mie Aceh,
Kalau Pakistan ngelingker-lingker pakai aksara Arab, kayak apa ya? Sama ngelingkernya ya, maupun aksara Arab maupun aksara nagari Cina. Itu satu. Yang pertama, membedakan sesuatu dari sesuatu yang sama untuk memunculkan identitas yang berbeda. Bahasanya sama, tapi dinamai dengan cara yang berbeda dan ditulis dengan aksara yang berbeda. Di Cina, apa yang terjadi di Cina? Kebalikan dari pecahnya India dan Pakistan. Di Cina setidak-tidaknya ada 46 bahasa. Saya tidak update sekarang berapa. Di Cina 40 bahasa. Beda-beda. Ya. Kalau di India dan Pakistan, walaupun dibedakan begitu, isoleknya antara Pakistan dengan India, kalau ngomong pasti ngerti sebetulnya. Tapi Cina ini nggak ngerti karena beda-beda. Ada 46 bahasa yang eksis di 46 Cina. ya. Bukan 40 ya. Bagaimana kemudian Cina bersikap atas 46 bahasa itu? Semua bahasa harus ditulis dengan aksara Han. Untuk apa? Identitas. Aksara Han ya. Identitas kebahasaan Cina. Jadi identitas kebangsaan Cina itu dari 46 bahasa yang berbeda itu harus ditulis dengan bahasa Han gitu ya. 46 bahasa is okay, nggak apa-apa. Tapi syaratnya satu, semua bahasa yang ada di Cina harus ditulis dengan aksara Han. Aksara Han ya. Ini berbanding terbalik dengan kasus India dan Pakistan. Israel sekarang kita bergerak. Ini dari negara ke negara kita hari ini. Memang pulangnya ke Indonesia tetap akhirnya, tenang aja. Tidurnya tetap di Indonesia ya. Israel ketika diberikan tanah jajahan Inggris, dia nggak mau tuh menggunakan bahasa yang sama dengan negara-negara tetangganya. Arab kagak mau nanti sama seperti Arab Saudi. Parsi tidak mau karena nanti bisa sama model Iran. Tetapi Israel ini nggak punya bahasa kalau nggak ngambil posisi bahasa Arab dengan bahasa Parsi yang telah mereka kenal betul. Lantas apa yang dilakukan oleh Israel? Bahasa Ibrani yang sudah mati dihidupkan kembali. Mereka membuat baru tahu kita dari bahasa masa lalunya untuk identitas kebahasaan negaranya. Beda lagi kan tabiatnya. Yang tidak ada yang sudah mati dihidupkan kembali untuk identitas kebahasaannya sekaligus identitas kenegaraannya sekaligus identitas keturunannya sekaligus identitas ideologisnya. Israel. Lantas sebenarnya kita udah dari mana tadi? India Pakistan ya. Pergi kita ke Cina, habis Cina melompat kita ke Israel, sekarang waktunya pulang kampung ke Indonesia. Kita lihat Indonesia. Kalau ini nanti ini menarik, ini lagi panas nih di Malaysia, di Indonesia lagi panas. Bahasa Indonesia untuk bahasa ASEAN. Saya lupa bawa bukunya. Kalau Israel itu punya bahasa di masa lalunya yang dihidupkan kembali untuk dijadikan bahasanya. Indonesia nggak pernah hamil tapi lahiran. Ini kayak Maryam ini kepada Isya. Bedanya Maryam hamil, kalau bahasa Indonesia nggak hamil. Maryam kesamaannya tidak pernah dihamili sebetulnya, tapi tiba-tiba dia hamil. Nah bahasa Indonesia model begitu. Karena sesungguhnya ketika deklarasi bahasa Indonesia di Sumpah Pemuda 28 Oktober ya? 28 Oktober 1928 ya. 28 bener ya? Iya 28. 1928 Sumpah Pemuda. Nggak ada bedanya bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Tidak ada sama sekali itu bahasa Melayu. Bahasa Melayu Riau, lingua franca. Boleh saya selipkan sedikit apa lingua franca? Lingua franca tuh sering diartikan bahasa pergaulan ya. Bahasa yang mudah menyerap bahasa yang lain, tetapi sesungguhnya lingua franca itu adalah bahasa orang Franka. Orang-orang di bagian timur ketika kedatangan, sekarang bagian Eropa Barat lah,
Basicnya dari bahasa Itali. Nah, orang-orang timur, bagian timur tengah, ketika kedatangan orang-orang itu akan menyebut mereka sebagai bahasa Franka. Nah, bahasa Itali ini, kenapa bahasa Itali? Karena Itali lah yang pertama mendirikan koloni di daerah timur. Bahasa Itali bercampur menerima bahasa manapun dalam pergaulan bahasa internasional antara berbanyak sekali negara, sehingga dia dimiliki oleh banyak orang. Begitupun bahasa Melayu Riau ketika itu, bahasa perdagangan internasional ketika itu menerima begitu banyak bahasa serapan, karena memang bahasa pergaulan. Karena bagaimanapun ketika itu ada kepentingan perdagangan antara banyak negara, India. Jadi ini sudah lama berarti ya, berarti bahasa Melayu Riau merupakan termasuk salah satu bahasa yang digunakan ya ketika masa perdagangan ya, karena itu merupakan bahasa, katakanlah bahasa pasar seperti itu ya. Eropa, Nusantara bergaul dengan bahasa yang sama, yakni bahasa Melayu Riau, dalam tanda kurung pasar, atau dalam tanda kurung disebut sebagai lingua franca, atau dalam tanda kurung disebut lingua sebagai franca, bahasa pergaulan ya. Ini model kita berbicara kemana-mana ini ya, ke sejarah, tapi sejarah itu penting. Nah, bagaimana bahasa Indonesia bisa melahirkan sesuatu yang tidak pernah dikandung? Inilah kenapa Indonesia menolak keras ketika ada label Melayu Indonesia. Menolak keras. Ketika ya, teman-teman dari negara tetangga kita meminta agar Indonesia mau disebut sebagai Melayu Indonesia, agar bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar kedua ASEAN. Mungkin bagi teman-teman di negara tetangga kita, nama bahasa Indonesia itu tidak sekrusial nama Melayu itu sendiri yang memang milik siapa saja. Tidak serumit katanya ya. Bangsa Indonesia itu dibangun atas bahasa. Ada negara yang dibangun atas agama, makanya ada negara Islam Iran. Ada bangsa dibangun atas ideologi-ideologi tertentu. Ada bangsa yang memang atas ras saja. Amerika misalnya, makanya orang India nggak pernah diakui di Amerika walaupun bukan suku aslinya yang tinggal, yang suku asli yang tidak diakui, karena Amerika membangun atas rasnya. Indonesia itu dibangun atas bahasa. Nah, ini menambah wawasan kita bahwa berdirinya suatu bangsa, suatu negara itu macam-macam ya. Ada yang berdiri atas dasar ideologi, ada yang berdiri atas dasar ras tadi ya, ada yang berdiri atas dasar bahasa ya, seperti kita Indonesia. Nah, cuman persoalan bahasa Indonesia ini kan mendapatkan keberatan lah seperti itu ya dari negara-negara, terutama dari serumpun Melayu ya, dikarenakan mereka pernah mengusulkan ya, Perdana Menteri Malaysia itu pernah mengusulkan di hadapan Bapak Jokowi ya, itu bagaimana bahasa Melayu itu menjadi bahasa kedua di ASEAN. Jadi maka ketika bahasa Indonesia itu diakui sebagai bahasa UNESCO, mereka keberatan gitu ya, karena mereka menganggap bahwa yang lebih tepat itu adalah bahasa Melayu ya. Dan bahasa Melayu itu dipakai oleh sebagian besar negara-negara di ASEAN ya, termasuk di Vietnam, di Filipina ya. Nah itu, nih kita lanjutkan kita dengar penjelasan persoalan bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia itu dibangun atas bahasa. Pada tahun 1948 tidak ada pejabat di Singapura yang tidak meramal bahwa bangsa Indonesia itu akan pecah. Gila, dari Sabang sampai Merauke. Iya, bahasanya berbagai suku ya. Orangnya beda-beda, kepentingannya berbeda-beda. Berbagai suku, berbagai bahasa. Ramalan itu semua gagal. Kenapa? Karena kita mendirikan bangsa Indonesia atas nama bahasa Indonesia. Itu. Maka tidak bisa diberikan label Melayu Indonesia. Alasan kedua, pada masa itu jumlah kosakata mungkin hanya puluhan ribu yang belum berbeda sama sekali dengan Melayu itu. Sekarang sudah ratusan ribu. Teh Anita tentu datanya lebih punya. Kalau saya
datanya nggak valid, tapi jumlahnya ratusan ribu. Ketiga, sebelum ketiga, dari puluhan ribu ke ratusan ribu itu sudah menunjukkan perubahan signifikan dari posisi kosakatanya. Betul. Artinya bahasa Indonesia sudah meninggalkan bahasa Melayu. Sudah berkembang lebih pesat dari bahasa ibunya. Iya. Si anak yang lahir tanpa mengandung ini itu sudah tegak sebagai bahasa dengan perkembangan kosakata yang luas. Ketiga, masing-masing negara itu dijajah, oke, kita gunakan kata jajah walaupun saya nggak suka, oleh negara yang berbeda. Malaysia dijajah oleh Inggris ya. Indonesia dijajah oleh Belanda. Bagaimanapun kolonial, kekuasaan itu selalu mengandung peranan terhadap bahasa. Betul. Makanya dulu zaman Belanda ada dewan-dewan bahasanya, ahli-ahli bahasa yang khusus mengurusi bahasa Hindia, Belanda, termasuk Melayu dalam kepentingannya sebagai bahasa pengantar internasional, dan termasuk juga di Indonesia. Di Malaysia bahasa Inggris. Makanya ejaan di Malaysia dengan Indonesia berbeda. Di Indonesia penyerapan bahasa itu dari fonologisnya terlebih dahulu, ya, baru kemudian tulisan. Di Malaysia itu ikut saja, nggak pakai fonologis, ikut tulisannya, kemudian dieja sebagaimana bahasa Inggris. Itu semuanya serba berbeda. Disitulah kita harus mengetahui bahwa Indonesia sebagai sebuah bangsa menciptakan bahasa Indonesia tanpa pernah mengandung, itu adalah sikap yang sangat tepat. Di sini saya ingin ingatkan, bahasa daerah kita tidak untuk menjadi media adigang adiguna, tidak untuk mengatakan bahwa bahasa kita the one and only, tidak untuk mengatakan bahwa kita harusnya menggunakan bahasa daerah dimanapun, tidak perlu bahasa nasional. Karena ketika ada arogansi semacam itu dalam pengguna bahasa daerah, Anda sedang menggugat suatu bangsa yang diciptakan atas nama bahasa Indonesia. Makanya kita harus menggunakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Oke. Jadi itu saudara ya, jadi cukup jelas ya bahwa kenapa bahasa Indonesia itu sampai diakui sebagai bahasa UNESCO, dikarenakan salah satu alasannya itu dikarenakan bahwa bahasa Indonesia ini merupakan salah satu bahasa yang mampu mempersatukan berbagai suku yang ada di Indonesia ini. Jadi sejak tahun 1928 ketika bahasa Indonesia itu dideklarasikan melalui Sumpah Pemuda itu, sampai sekarang itu bahasa Indonesia itu menjadi satu-satunya bahasa yang digunakan di dalam berkomunikasi di Indonesia. Tidak ada bahasa lain. Jadi kalau kita bandingkan ya, saya pernah ke Malaysia ya, tanpa ingin maksud memojokkan atau mendiskreditkan apa segala macam, tidak ya, tapi ini sebagai perbandingan saja. Di Malaysia itu kalau kita ketemu dengan orang-orang itu ada yang menggunakan bahasa Cina, ada yang menggunakan bahasa Inggris, ya, ada yang menggunakan bahasa Melayu, berbeda-beda. Ya, jadi mereka tidak menggunakan bahasa Melayu sama hal seperti menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Mereka berbeda, bahkan dari informasi kita gali, bahkan di Malaysia itu ada sekolah Cina, ada sekolah India gitu ya. Sementara di Indonesia apapun sekolahnya tidak ada sekolah Cina, sekolah India, nggak ada. Padahal ada juga Cina di Indonesia, tapi mereka tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa formal dalam kehidupan sehari-hari berkomunikasi ya. Jadi cukup berbangga kita, dan ini menjadi sebuah data dan argumen yang kuat kenapa bahasa Indonesia itu diakui sebagai bahasa UNESCO. Jadi cukup berbangga kita bahwa bahasa Indonesia kita diakui oleh
negara internasional sebagai salah satu bahasa ke-10 ya, bahasa UNESCO. Oke, demikian, mudah-mudahan ini mendapat menambah pengetahuan kita, ya, wawasan kita. Semoga bermanfaat buat kita semua. Demikian video kita kali ini. Ketemu lagi di video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.